Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, wabarakatuh. Baik kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya pada pagi ini. Walaupun kemarin kadang saya agak batuk kemarinnya ya. Alhamdulillah sekarang bisa sehat. Oke, kita pagi ini akan membahas chapter 11 ya untuk Windows Configuration. Nah, pada bagian ini kita akan membahas beberapa section ya, section terkait apa? Section Windows Desktop ya dan File Explorer. Jadi Anda tahu bahwa aplikasi yang kita pakai itu namanya desktop. Tahu ya, ada aplikasi desktop. Bahkan nanti kalau Anda sebagai programmer itu bisa bikin aplikasi desktop. Ya. Kemudian situ nanti akan bahas terkait bagaimana kita harus mengkonfigurasi ini ya. Windows terutama file ya. Mungkin kita juga sering melakukan hal ini ya untuk file explorer dan seterusnya ya. Oke. Kemudian nanti kita juga akan bahas terkait ini ya untuk kontrol panelnya. Nah, nanti di sini banyak yang harus kita konfigurasi pada saat kita menggunakan kontrol panel ya inilah. Nah, ini mungkin sebagian sudah kita lakukan setiap hari ya, secara otomatis sehingga kita karena seringnya berinteraksi dengan Windows kita perlu ini hanya untuk memberikan arahan yang lebih bagus gitu ya, urut-urutannya apa. Nanti juga terkait ini sistem administrasi dan juga nanti adalah CLI atau Command Line Tools ya. Ini juga akan bahas terkait ini apa jaringan di Windows. Oh banyak banget ini ya, sampai slide-nya 203 ya. Ada bagaimana terakhir adalah terkait maintenance ya. Bagaimana kita mencegah dari segala suatu hal yang bisa menyebabkan Windows-nya itu tidak bagus gitu ya. Nah, nanti juga ada troubleshooting ya, troubleshooting. Nah, oke. Kita mulai untuk Windows Desktop and File Explorer ya. Jadi kita mengenal ini ya, mengenal Windows ini. Anda bisa mengenal Windows. Sebenarnya Windows itu sejak 1985 ya. Itu sudah ada ini ya, sudah ada lebih dari 25 versi Windows. Nah, Windows itu yang hadir itu dengan 32 bit dan 64 bit ya. Ini seiring dengan prosesor yang muncul ya. Prosesor 32 sama 64. Kemudian nanti Windows di sini dalam kasusnya itu misalnya ada Windows 10 ya. Itu sudah ada 12 edisi ya yang di-develop dan dirilis itu. Oke. Kemudian kita mengenal ini apa Windows 7 ya. Windows 7 ini dirilis pada Oktober 2019. Nah, ini sudah bagus ini ya. Karena ada Windows yang dulu ada Windows Vista itu kayak gagal, kayak kurang bagus performanya ya. Kemudian nanti di sini juga sudah ada improvement, apa yang sudah ditingkatkan ya, interface-nya ya, untuk kerjanya, ini juga file explorer-nya itu sudah dibikin ya sebagus mungkin, terutama untuk library-nya dan file sharing-nya. Kemudian Microsoft ini kemudian berlanjut ya, artinya ini digunakan ya sampai Januari 2020 ya ini. Jadi Januari 2020, ingat ini sudah hampir akhir tahun ya, ini kita sudah Desember 2020. Nah, kemudian hadir Windows ini ya, Windows 8 ya. Biasanya kalau sudah selesai ya, dia sudah nggak support gitu ya. Maka hadirlah pada Oktober 2012 itu hadir Windows 8 ya ini. Nanti di sini sudah ada revisi dari versi sebelumnya.
Nah, kemudian nanti Windows ini juga sudah kompatibel ya, kompatibel dengan touchscreen, tablet, dan mobile device. Jadi kalau sudah Windows 8 sudah enak ya. Kita mau pakai kalau Anda mau pakai miliknya si Microsoft ya pakailah Lenovo, atau kalau HP ya itu Lenovo itu ya. Ada HP miliknya Microsoft itu sudah bagus itu. Tapi ya kurang populer itu ya itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian lahir lagi versi 8.1 Oktober 2013. Nanti di sini ada sudah dikembangkan, ada screen familiar to user, ada full start dan sebagainya. Nah, kemudian nanti di sini juga sudah ada ini ya fungsi ya, cara mudah ya, cara mudah untuk konfigurasinya ya, termasuk nanti juga di sini sudah ada apa itu GUI-nya ya, ini GUI, graphical user interface ini, GUI ini, grafik ini udah bagus. Oke, kemudian ini ya Windows 10, Anda lihat Windows 10. Nah, Windows 10 itu sudah ada urut-urutannya ya. Kapan mulai ya versi 10 ini naik terus ya, dari ini Oktober 2019, Oktober 2012, Oktober 2023 ya sampai Juli 2015 ini sudah ada yang versi 10. Artinya apa? Bahwa di sini ada fitur penting yang Anda harus perhatikan di sini adalah ini Anda lihat ada improve desktop interface ya, combine menu entry and tile in start menu. Sudah ada kombinasi menu dan start menunya sudah ada. Ini terus Windows 10 itu apa kelebihannya? Sudah universal, jadi bisa digunakan untuk aplikasi yang universal. Nah, nanti sini juga sudah ada Windows Action Center ya, replace charm. Ya. Nanti Anda lihat bahwa semua Windows itu dia pinter, bisnisnya pinter ya. Jadi siap-siap aja. Nanti ini masih terus ya, tapi yang lama ini sudah nggak disupport ya, sudah end support ya, sudah tidak disupport. Itu artinya kalau kita mau update sudah nggak bisa. Jadi terpaksa harus terlalu berubah, itulah bisnis Windows seperti itu ya. Versinya naik dan yang lama nggak disupport. Beda dengan yang lainnya. Ini Oktober 2020, lah nanti extend sampai Oktober 2025 ya. Masih lumayan beberapa tahun ya kita pakai, masih disupport sama Windows. Dan nanti kalau siap-siap ya, Windows nggak tahu dia mau versi 11 atau berapa ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini, ini ada apa? Ini ada ini untuk Windows Desktop ya, versi lama ya. Oke, nanti di Windows Desktop, ini Windows Desktop as default name Aero ini. Nah, nanti di sini ada fitur-fitur yang dimilikinya ya, ada Shake, ada Pick, ada Snap ya ini. Ada minimize all windows, ada view the desktop icon ya, ada resize Windows ya, one of the edge of the screen ya, nanti seperti ini. Oke. Untuk Windows 8 ya. Oke, yang seperti ini silahkan nanti cermati karena kita sudah pakai yang versi yang baru ya. Kita langsung aja yang VR8.1 minimal kita mengerti. Nah, ini Windows ya dengan personalizing the Windows Desktop. Ada tema ya, ini tema. Ada apps environment-nya ini. Kemudian ada personal Windows-nya ya. Nanti di sini ada ya ibaratnya itu ada dikasih fitur yang kompleks ya. Asal Anda sering rajin lihat itu nanti ada fasilitas seperti ini ya. Untuk temanya ada yang cantik, yang bagus seperti apa nanti bisa Anda pilih sendiri ya. Oke. Kemudian Anda jika nanti ke netakad.com, di sana diterangkan untuk keterangan yang lebih lanjut ya, untuk desktop icon, start button, left tile ya, taskbar, notification area sama taskbarnya bisa dilihat di sana ya.
Nah, kemudian nanti di sini ada Windows 10. Nah, ini bentuknya ya. Nanti yang terpenting di sini Anda lihat ini adalah tile for app arrangement B kategori ya. Edge game, creative software dan sebagainya. Nanti Anda bisa membuat ini untuk menyusun aplikasinya dengan kategori, kategorinya apa nanti bisa Anda susun di sebelah sini. Ini adalah namanya adalah shortcut, the command library, include setting, and show shutdown button. Nanti ini ada, ini adalah shortcut command library. Kemudian nanti di sini adalah inilah application ya is alphabet order ya, include most used and recently installed. Nanti bisa dapat seperti ini untuk aplikasi alphabet ordernya ya. Nanti bisa ada urut karena dia by alphabet. Nanti bisa ada setting juga untuk urutan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ini kalau untuk yang Windows 8 atau 8 ya. Nanti bentuknya seperti ini. Ada Windows atau limited start menu. Ya, ini saya kira sudah sering Anda gunakan ya, karena kita semua rata-rata pakai Windows. Nah, ini untuk start menunya ya. Ini ada start untuk menunya. Nanti di sini ada beberapa ya. Ada all the application install on this computer ya, Anda bisa melihat aplikasi semuanya, bisa melihat list of recent open document ya, list of other element, nanti elemen juga bisa Anda lihat ini. Kemudian the customize the start menu in Windows 7, nanti Anda bisa klik kanan ya, klik kanan dan nanti Anda bisa memilih posisinya. Untuk property start menu sama customize, nanti Anda bisa melakukan setting pada fitur-fitur yang Anda sukai. Ini adalah untuk taskbar ya, taskbar. Jadi taskbar itu nanti bentuknya seperti ini. Nanti di sini ada all the application install on the computer. Ya, untuk melihat aplikasinya apa saja, listing of the recently open. Jadi nanti kalau kita buka file itu yang pernah kita simpan, yang pernah kita kerjakan itu masih muncul yang masih kesimpan untuk mempermudah. Ya, kadang kita kan sering ngetek yang terbaru itu masih di erase untuk sementara masih disimpan di sini. Kemudian list of element ya, nanti seperti feature, help and support, and control panel. Nanti di sini Anda bisa lakukan lebih lanjut dengan klik kanan, nanti klik property, start menu sama customize. Jadi nanti ini bisa disetting sesuai dengan on off yang sudah. Oke, nanti di sini ada praktikum, ini ya praktek penting ya. Mungkin kita secara nggak langsung sering praktek yang menggunakan Windows. Juga ada nanti untuk lebih lanjut juga ada di paket untuk Anda dalam. Nah, di sini ada namanya ini apa? Windows Test Manager Function. Nah, ini penting. Jadi kita sering mengecek ya untuk beberapa posisi, maka di sini ada proses. Nah, nanti ini adalah untuk instruksi start by user ya, program or OS. Ada performance, ini ada dynamic system performance grafik. Kita bisa lihat grafiknya untuk CPU-nya berapa yang dipakai, memori yang berapa yang dipakai, disknya, Ethernet dan sebagainya. Nanti langsung di by grafik ya. Nah, kemudian ada app history, nanti adalah display historical resource utility such CPU time, network, data usage, data upload and download. The startup, so the process the optimally begin during Windows Update. Jadi menunjukkan sebuah proses ya. User, nah nanti siapa yang aktif itu currently connect, siapa yang sekarang connect dengan PC itu bisa juga dilihat. Detail itu ada bagaimana ya kita bisa make is possible to change the level of show proper priority ya for give process. Termasuk service, karena service nanti juga menunjukkan ya show all available service and their status. Nanti misalnya running atau dia stop itu bisa dipantau di sini. Oke, ini adalah Task Manager untuk model yang versi Windows 7 ya. Nanti kalau Windows 7 ini Task Manager has 6 step ya, ada application, ada proses, ada service, ada performance dan ada user. Nah, ada perbedaan nanti ya. Untuk perbedaan di Windows 10 itu
Nanti di sini application and process tab have been combined in Windows 7. Jadi ada yang dikombinasikan. Network ini juga masuk dalam performance in tab Windows 10 ya. Kemudian user tab-nya itu adalah ditingkatkan ini enhance in Windows 10 to not only show user that are connected but also resource that they are using. Jadi nanti di sini ada perbedaan sedikit dari Windows 7 ke Windows 10 ya. Ini ada banyak kombinasi di Windows 10-nya ini karena biar lebih praktis dan nanti Anda bisa lihat di Windows Anda masing-masing ya, karena rata-rata kita sudah pakai Windows yang 10 sekarang. Oke, nanti ada lab ya, silakan dihormati untuk lab-lab ya. Nah, sekarang kita sampai ke file Explorer. Nah, kita sering membuka File Explorer dan ini kayak semacam rutinitas kita ya setiap hari ya, bahwa kita ada File Explorer used to file manage in Windows. Jadi digunakan untuk manajemen file gitu ya. Kemudian di samping itu Windows Explorer ini juga digunakan untuk file management ya, ini yang lama ya. Kemudian juga ada nanti sini ada ribbon use command test such copying and removing file and creating new folder. Itu sudah ada ini ya, ribbon ini menu-menu ini. Tampilan ini bisa membantu Anda ya untuk membuat mengcopy, untuk memindah file ya, membuat folder gitu ya. Kemudian the tab is a top change based on selected. Nanti Anda bisa juga pilih. Nah, kemudian di sini apa sih kegunaan yang digunakan untuk File Explorer adalah seperti untuk navigasi file system, memanage file, folder and subfolder, manage application or storage media, dan preview some time of file. Nah, oke, nanti juga diperjelas di NetAcad ya untuk prosesnya untuk Windows Explorer, untuk File Explorer-nya. Nah, di sini kita akan lihat untuk Windows File Explorer ya. Nanti Anda bisa buka ya, ini ada komputer Anda. Nanti di sini ada melihat ini ya, melihat kapasitas harddisknya. Mungkin harddisknya kita sering partisi, ada C, ada D. Ini juga ada pakai CD drive yang lama ya. Sekarang sudah langka ya pakai CD drive, rata-rata sudah digantikan dengan SSD gitu ya. Saya kemarin servis ke Jogjakronic, itu bahkan CD drive saya ini dicopot gitu ya, diganti dengan, saya minta gantikan SSD ini bisa, jadi lebih kekinian dan karena semuanya sudah by file ya, image itu bisa dengan file. Kemudian nanti di sini Windows 10 and Windows 8.1 this PC feature allow to access and the various device and drive install in the computer. Nanti di sini artinya apa? Bahwa fiturnya itu sangat device yang bisa diakses bermacam-macam dan drive-nya pun bisa diinstal. Kemudian in Windows 7 the same feature in call computer. Jadi nanti bersama itu fiturnya ya. Oke. Nah, yang terpenting kita itu kan dalam Windows itu harus ada namanya administrator. Nah, ini Anda lihat ya, administrator. Jadi administrator adalah modern operating system, ini improve security ya, ini terutama untuk meningkatkan security ya, by on allowing user with enough permission to access file lain. Kita kan apapun harus ada security-nya, keamanan, dan administrator biasanya kan menggunakan password. Sehingga nanti apa? Orang-orang lain dengan user lain, kita kan bisa bikin user lain itu harus permisi ke administrator. Caranya ya ini. Caranya harus dia mengerti passwordnya. Nah, maka di sini sistem file ya. Nanti di sini filenya itu adalah elevate permission. Nanti terutama untuk aksesnya ya. Jadi file that cloud lead Windows to any access to user. Nah, rata-rata kan jangan di allow, tapi kan by defaultnya harus
Jangan dikasih permisi, kecuali nanti ada hal tertentu yang memang diperbolehkan. Termasuk nanti di sini adalah ini ya, untuk melakukan instalasi ya, must on execute them nanti as the system administrator. Apapun kalau mau install itu harus lewat permisi administrator. Gitu ya. Kemudian untuk open ini juga sama ya, harus permisi ya kepada administratornya. Nanti biasanya dia akan minta password ya, atau just in user account control atau WIC Windows ini ya. Nanti diklik kanan caranya gitu untuk melakukan instalasi dan seterusnya, terutama file-file yang executable itu. Nah, sekarang kita sampai ke Windows Library. Jadi Windows Library allow to easy organized content include removable media ya without actually moving the file. Nanti di sini ada kemudahannya dalam pengorganisasian konten gitu. Kemudian library is virtual folder ya that present content from different location with the same view. Nah, library ini juga berbeda ya, berbeda. Artinya nanti di sini posisinya berbeda lokasi. Nah, antara ada library ada aplikasi. Nah, kemudian when Windows 10 is installed, each user has 6 default library as shown in. Nanti di sini ada library, ada untuk kamera roll, musik ya, ada save picture, ini ada dokumen, ada picture, ada video, library-nya ada semua ya. Ini kan program, jadi harus memiliki library. Nah, sudah anak IT ya, ngerti library, ya, harus ada referensi ya. Nah, kemudian sebenarnya library adalah defaultnya adalah lebih hidden ya, karena ini kan tidak sembarang diakses ya. Kalau detail juga bahaya, maka dia disembunyikan ya. Anda bisa ngakses dengan klik kanan ya, right click the left pane ya. Kemudian nanti the file explorer, kemudian nanti di sini contact menu option, nanti baru Anda bisa melihat itu library-nya seperti apa ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat struktur ya, directory struktur. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah the root ya, the root level of the Windows directory structure, the version is usually labeled birthday. Nah, ini kita sudah tahu bahwa defaultnya kan pertama drive C ini ya, ini akan muncul sebagai root levelnya, kemudian directory ini content additional directory called subfolder. Kemudian nanti di setiap directory ada namanya subfolder ya, banyak ini, misalnya dia ada level 1, level 2. Kemudian the number of nested folder is limited by maximum length of path to the folder. Nah, nanti ada batasnya ini ya, nggak panjang banget, ada batasnya. Misalnya nanti di sini untuk Windows 10 itu adalah 260 karakter. Kita nggak boleh nama folder panjang banget ya. Kemudian the feature show several nested folder in Explorer along with equivalent paths. Nah, nanti di sini seperti ini ya untuk posisinya ya. Ada dokumen, ada nanti macam-macam, ada dokumen, ada video, ada sound dan sebagainya. Itu untuk membantu Anda ya. Oh, ini file dokumen, ini file video, ini file suara, ini file gambar gitu. Nah, kalau bisa seperti itu dibikin manajemen yang baik. Nah, kemudian kita sampai ini ada ke user and system file location. Nih. Nah, nanti di Windows itu nanti ada user dan file lokasinya seperti apa. Yang pertama kita lihat adalah user folder. Jadi Windows store more of the file. Jadi dia menyimpan beberapa file create by user in the user folder. Nanti dia file tersebut untuk membuat user ya dalam sebuah folder ini. Kemudian ada system folder. Ini most file used to run the Windows computer are found in folder. Nanti seperti ini ada system folder, nanti ada banyak file yang digunakan untuk merunning sebuah OS komputer di sini. Kemudian ada program file ya. Nanti program ini adalah untuk aplikasi. Jadi ingat nanti ada user folder, system folder, sama program file. Itu memiliki customisasi yang berbeda-beda. Ada yang untuk menyimpan file dan membuat user, ada yang digunakan untuk
merun file ya untuk Windows, dan juga nanti di sini adalah untuk instalasi program atau software. Nah ini mungkin yang jarang kita ketahui bahwa Windows memiliki aturan seperti itu ya, ada user folder, system folder, sama program file. Kalau install kita mesti ke sini, install software gitu ya. Nah kemudian nanti di sini ada file extensionnya ya. Nih, ingat setiap file itu ada ekstensinya, nanti di sini ada aturannya. Ini misalnya ada buka Windows Explorer, ada file name ini. Nanti di sini file ada the Windows naming convention. Ingat, nanti dari pertama aturannya adalah ada konvensinya, ada aturannya, ada perjanjiannya. Maksimumnya adalah 255 karakter yang diperbolehkan. Karakternya itu tidak diperbolehkan ada slash atau backslash ini ya, itu. Kemudian nanti di sini ekstensi 3 of 4 letter is at the file name itu identin the file type. Nanti ada file tipenya ekstensinya ini ya. Misalnya di sini ada dot, misalnya Excel, XLS, doc itu DOC, PNG itu JPEG dan sebagainya. Dan file name ini sifatnya tidak not case sensitive. Ya. Kemudian defaultnya adalah apa? Di hidden, disembunyikan. Walaupun nanti bisa ada ditunjukkan. Nah, kemudian kita sampai file atribut. Nah, file itu punya atributnya. Maksudnya apa? Apakah file tersebut itu digunakan untuk hanya bisa dibaca atau read only? Itu R. Ada A. Itu file is diarsip ya. B next time. Jadi itu backup. Ya, misalnya ada zip atau apa. Ada S. Itu nanti filenya adalah mark a system file and warning given if attempt is model or modify. Nanti bisa lakukan ada ini read only ya, archive, mark ya. Yang ini adalah yang kemudian adalah edge, ini adalah hidden. Itu kata kuncinya itu ya. Read, archive, mark. Dan di sini ada del or modify file ya. Kemudian nanti adalah Anda bisa hidden itu. Yang penting ya. Jadi file-file itu bisa ada edit seperti itu. Ini cara-caranya untuk melakukannya. Nanti lebih jauh akan juga disupport ya dengan video yang dari Etakat lab ya nanti untuk praktikum. Nah sekarang kita sampai ke konfigurasi Windows dengan menggunakan kontrol panel. Ini ya, ini andalan kita semua ya. Kalau mau apa-apa harus di setting. Nah ini, jadi ada namanya setting app. Nanti di sini ada kontrol panel. Nah di sini. Nah di sini Anda bisa melakukan apa? Yang pertama adalah kita ketahui dulu bahwa introduction to control panel, system admin prefer to control panel to the setting app. Nah ini ya gunanya untuk men-setting aplikasi. Kemudian di start control panel, tipe control panel, ini search box, klik control panel, cara-caranya ya. Ketik aja control, itu udah nanti muncul seperti ini. Atau Anda bisa lakukan klik kanan ya. Nah, seperti apa? Juga Anda bisa menggunakan command prompt. Ya, you can also open the command prompt by typing control. Anda bisa lakukan CMD atau apa, ketik seperti ini control panel ini. Nah, dalam control panel nanti di sini disebutin ini kalau mau nampilin dengan model kategori view atau small icon view. Saya biasa pakai ini karena nongol semua lebih enak ya. Kalau ini kan hanya nongol sebagian. Itu caranya. Kemudian kategorinya apa? Di dalam control panel itu ada beberapa ya. Ada security and system and security, ada networking and internet, ada hardware and sound, program, user account, easy of access, ya, clock and region, ya, apparent and personality. Nah, inilah kekayaan daripada Windows. Semuanya sudah enak ya, user friendly untuk kita pakai. Maka dia memang sebetulnya Windows ya dari tahun ke tahun merajai orang yang dengan dimanjakan ya dengan menu-menu fitur-fitur yang enak itu.
Walaupun sekarang udah banyak ya yang pakai Mac gitu ya, tapi MacBook gitu itu juga bagus ya. Tapi kalau sudah kita terlatih dengan Windows, mau ke sana juga enak juga ya. Misalnya Stream and Security, nanti di sini ada Windows Defender untuk firewall ya, ini penting ya. Sekarang ini sudah ada Windows Defender dan firewall, ini luar biasa ya. Kita nggak usah mikir antivirus, tapi sudah disupport langsung oleh Windows ya. Kemudian karena dulu kan banyak sekali ya Windows kena virus dan sebagainya, sekarang udah jarang karena sudah disupport sama ini. Dulu kan sering Windows-nya kena virus, wah itu kan citranya jelek Windows-nya ya. Nah, sekarang sudah sadar Microsoft gitu. Kemudian untuk networking yang paling penting, sharing ini juga penting ya. Kemudian ada printer dan sebagainya. Oke, nanti silakan Anda lebih jauh di praktikum ya, ini sudah enak lah sudah kita lakukan ya. Bisa Anda trial sendiri di laptop Anda masing-masing. Nanti juga didukung oleh lab ya. Nah, kemudian nanti di sini ada kita bicara terkait user. Nah, user account ini penting ya. Setiap yang install ya pasti kita akan disuruh bikin user account-nya. Terutama ada beberapa ini ya, user account, provide option, create, change, delete user account. Nanti itu. Nanti di sini juga untuk instalasinya ya. Kemudian nanti di sini juga untuk ini create user account ya. Nanti juga bisa lakukan manage. Juga nanti di sini ada standarnya. Ya, kalau dia nanti sebagai admin ini bisa semuanya. Kalau standar ya ada keterbatasan tadi, terutama dia akan dibatasi untuk akses file miliknya si admin, juga pada saat yang install nggak bisa, harus permisi ke adminnya gitu ya. Oke, kemudian kita sampai ke user account control setting. Nah, saking bagusnya si Windows, dia memberikan fasilitas ini ya, tinggal memberikan aja, geser aja statusnya mau apa ya. Ini dari yang terbawah sampai ke atas. Nanti di sini ada levelnya. Nah, nanti di sini ada namanya user account. Dan user account control atau WIC, monitor program is. The computer is warned user when action make creation and read to the computer. Nanti kita bisa menggunakan level monitor yang disediakan oleh WIC seperti ini. Nah, nanti di sini defaultnya UIC itu ini adalah for primary account is notify me only program by to make change ya to my computer. Nanti di sini defaultnya seperti ini, bisa Anda rubah nanti. Kemudian adjust the UIC level to change when you notify about change the program may make to your computer, nanti bisa Anda rubah sendiri, dan asal Anda masuk sebagai admin itu bisa ya. Oke, nanti juga ada lab ya untuk memperkuat ini semua. Nah, ini yang penting di sini ada namanya credential manager. Jadi fungsi ini adalah credential manager, itu adalah help to manage password that a user to website and Windows application. Ini fitur yang baru yang bagus ini ya. Jadi dia untuk memanage password pada saat Anda mau menggunakan website atau Windows aplikasi. Kemudian this password and user ini semua disimpan dalam sebuah lokasi yang aman gitu ya. Kemudian nanti kita juga bisa melakukan view, add, edit, or delete ya the credential kita store by credential manager, nanti bisa Anda buka. Web credential manager are not safe for set access my browser other than Internet Explorer and Edge. Nah, yang terpenting juga di dalam fitur Windows ini sekarang ada namanya Scene Center ya. Jadi Scene Center allow file to be edited from multiple Windows device. Scene Center allow the from off version control. User Central record activate of the offline file feature. The set local file location file to be synchronized. To record the setup session partner with networking file location. Nah, jadi ini nanti intinya apa? Bahwa Anda ada sebuah namanya adalah ini Microsoft OneDrive ini. OneDrive ini. Jadi Microsoft OneDrive ini
Anda bisa manfaatkan. Apalagi kita sudah kerjasama dengan Microsoft, mail UMY Anda itu sudah disupport sama Microsoft secara penuh. Jadi kalau Anda misalnya pakai cloud, gitu ya, nyimpan pakai cloud itu kan bermacam-macam. Ada misalnya Anda kenal Google Drive, gitu ya. Anda kenal lagi misalnya kalau Anda pakai itu apa? Pakai iPhone atau MacBook, gitu kan ada juga cloud-nya si Mac, gitu ya. Nah, ini sama ini. Jadi kalau Anda nanti nyimpannya dalam OneDrive dengan email Anda, gitu ya. Nanti Anda akan memiliki apa? File-file Anda itu aman. Ya ini. Jadi OneDrive offers similar service ya. OneDrive is cloud service that's available to Microsoft Windows user. Ini. Nah, ini enak. Dan saya pribadi saya pakai ini karena sudah disupport sama UMY, udah kerjasama ya. Bisa sampai filenya besar gitu. Kalau yang free itu kan ya ada yang 5 giga, nah itu kecil ya. Nah, kalau kita pakai OneDrive UMB itu sudah besar banget gitu ya. Nah, itu silakan ya, Anda manfaatkan ini untuk screen center, jadi Anda nggak usah resah ngetik dimanapun, Anda buka pakai HP, Anda buka pakai tab, itu Anda nggak usah pusing, asal Anda nyimpen filenya di sana, itu aman gitu ya. Jadi seperti itu. Ini termasuk ke cloud ya, cloud computing ya, sudah ada fasilitas cloud. Nah, kemudian ini untuk network setting ya. Saya kira ini sudah biasa dilakukan. Jadi network ini sudah ada ya. Ini network status. Ini Anda bisa pakai WiFi, bisa pakai kabel gitu ya. Nanti intinya Anda bisa gunakan ini ya. Ada air modes, mobil hotspot, data used to more relevant mobile device ya, dan itu desktop, komputer dan seterusnya. Nanti Anda bisa lakukan di sini ya untuk network settingnya. Internet juga sama, nanti di sini ada general tab, security tab, ada privacy tab. Nanti sudah Anda bisa lakukan ya. Di sini untuk melakukan setting untuk internet ya. Apakah mau Anda yang biasa atau Anda melakukan semacam beberapa ini ya untuk web yang boleh dan tidak boleh. Ya semacam firewall lah, nanti di sini Anda bisa setting ya. Untuk restrict dan seterusnya, untuk membatasi ya. Ini generalnya ini untuk security-nya, untuk privasinya bisa Anda lihat general seperti privasi, konten dan sebagainya. Ini lanjut untuk konten ya, nanti Anda bisa konten. Ini kalau Anda mau konten, nanti use certificate atau Anda bisa connection tab atau bikin program tab, nanti bisa Anda gunakan ini untuk defaultnya apa. Anda mungkin sering pakai browser dengan browser yang bermacam-macam, itu nanti juga bisa disetting di sini. Nah, nanti juga ada ini, ada internet option. Ya, kita bisa lakukan di sini untuk banyak sekali ya, ada accessibility, ya, ada acceleration-nya grafik, ada browsing-nya, nanti Anda bisa lakukan settingnya di sini. Kemudian ada network and sharing, ya, ini yang penting. Jadi nanti sebenarnya kalau kita sudah connect Windows itu bisa saling sharing ya. Dan kalau di aplikasi ada share it dan sebagainya untuk model mobile phone ya, ini juga ada sharing. Nah, asal nanti Anda sekelas, LAN-nya sama, itu nanti Anda, kalau masalah connectivity Anda bisa lakukan remote sharing dan sebagainya ya. Ini untuk membantu memindah data dan sebagainya, termasuk tidak hanya data tapi juga printer ya, dan yang lain. Device-device yang lain itu lebih enak. Anda nggak usah dipusingkan dengan harus pindah file secara fisik ya ke sana sini, tapi Anda tinggal remote ya, saling berbagi ya dengan user atau password. Nah, itu nanti sudah enak ya, sekarang hidupnya sudah dibagi secara seperti itu untuk melakukan kemudahan-kemudahannya. Nanti di sini ada namanya home group. Nah, ini. Jadi nanti di sini home group simplify sharing file on simple network. Nanti juga Anda bisa bikin ini untuk sharing file ya, nanti bisa bikin grupnya ini nanti gabung gitu ya, nanti itu otomatis. Mungkin Anda yang nanti kerjanya sebagai administrasi sistem ya, mungkin nanti suatu saat dari Anda sebagian akan menjadi seorang admin sistem,
misalnya di kerjanya untuk sistem informasi ya, atau kalau kita yang mungkin ada PSI itu ya, nanti kan dibagi-bagi, ada yang bagian networking, ada admin system, ada programming, ada security dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa gunakan ini ya untuk memanage komputer-komputer di lab atau di pimpinan dan seterusnya. Jadi dia intend to make networking in home easier, yaitu berkreat minimum of configuration. Kemudian you can share your library folder on the network. On the network may isi other device to access your music, video, foto, dan dokumen. Itu nanti bisa pakai password ini ya, dan seterusnya. Oke, nanti juga disupport oleh ini ya, lab-nya. Nah, kemudian nanti di sini ada display ya, display setting and configuration ini. Nah, ini kalau kita ingin mengubah ya sebuah tampilan, nanti di sini ada klik kanan. Nah, ini empty area of the desktop, select the display, setting of the contact menu. Nanti seperti ini, udah displaynya seperti ini, 1, 2. Change the appearance ya of the desktop by modifying the resolution. Nanti bisa Anda juga rubah resolusinya. Ini. Kemudian nanti juga di sini ada magnification of the desktop and text size. Nanti juga bisa diukur ya teksnya ya. Ini ada beberapa yang biasanya ada rekomendasi di sini ya, baik untuk scale and layoutnya ini bisa Anda rubah gitu, sesuai dengan kenyamanan Anda dalam melihat ya, melihat ukuran tampilan, ukuran dan sebagainya bisa disetting di situ. Nanti di video juga ada namanya ini display ini ya, feature-nya ini. Display ini bisa ada resolusinya, ada display, ada resolution, ada orientation, ada multiple display ya. Nanti ini orang IT harus tahu. Misalnya nanti ada connect dengan LCD dan sebagainya, itu harus tahu. Di sini ada resolusi. Ya. Bagaimana gambar yang bagus dan sebagainya, orientasinya, portrait landscape ya. Nanti refresh rate-nya ya. Ini untuk kecepatannya biar cepat, termasuk display color-nya, ada multiple display-nya juga bisa Anda setting di sini. Oke, kemudian ada power option. Ini penting karena biasanya orang IT ya butuh baterai yang lama biar awet gitu ya, tidak terserap oleh aktivitas kita. Kalau kita aktivitas ya biar bisa sleep atau hibernate. Nah, itu di sini nih. Jadi power option control panel allow to change ya, change the power consumption ini. Konsumsi powernya yang kita akan atur of certain device or the entry computer. Nah, nanti apa biar ini maksimum di baterainya ini performanya ini bisa lebih bagus, lebih awet gitu ya. Nah, caranya di sini bisa Anda setting di power option gitu ya. Nah, power option nanti di sini itu nanti ada beberapa, ada terkait power button do ya, atau nih closing the lid dash itu. Jadi ada dua, ada kita punya power on off itu yang kita gunakan sekali klik, atau kita dengan menutup monitor atau pada laptop itu nanti mau apa, absent ini apa, mau sleep atau mau hibernate itu nanti ada di situ untuk settingnya. Nah, ini adalah untuk dua kondisi pada saat kita terkoneksi dengan listrik atau kita menggunakan baterai. Itu nanti bisa berubah ya, ada sleep, ada hibernate, atau tidak mempengaruhi. Itu bisa di ini ya powernya. Ini adalah untuk press, kita tekan itu ya. Kemudian kita when close delete, jadi kayak monitornya kita tutup gitu ya, seperti itu. Nanti di sini ada do nothing. Nah, nanti di sini artinya adalah komputer continue the run full power, nggak usah ada pengaruhnya. Ada sleep. Nah, sleep ini adalah documentation, application, and state of OS. Nanti semuanya akan disimpan di RAM. Gitu. It's allowed to computer is full quick. Jadi kalau kita buka lagi cepat. Ya, tapi RAM-nya gede. Kalau RAM-nya kecil jangan, nanti lambat dan bisa berefek hibernate itu.
Hyper ini dokumen, aplikasi, of OS, nanti save to temporary file ya on the hard drive. Ingat kalau slip to di RAM, kalau di hard drive, di hard disk Anda itu ya. Maka ya kalau bisa ya jangan sampai Hibernate ini harddisknya mau habis, itu bisa bahaya ya. Gitu. Nah, when option computer take little longer power, sleep state ya, but does not use any power. Nah, nanti juga bahaya kalau powernya habis gimana ya. Tuh. Gunakanlah seperlunya, kalau Anda berpergian jauh ya di shutdown aja. Turn off the display, ini adalah spirit full power ya. Ini ada display itu, turn off hanya displaynya aja yang mati atau hidup. Shutdown ya jelas ini shutdown untuk komputer akan mati. Oke, kemudian nanti di sini ada beberapa ya, ada sistem kontrol panel. Tadi ini ada device, remote, setting, sistem protection, advanced operating systemnya. Untuk sistem control panel, it allow the user to basic system ya, information, allow tool and configuration, advanced system tool. Nah, in the Windows 10, system control panel is so here. Nanti tampilnya seperti ini. Juga variasinya juga seperti ini untuk kontrol sistemnya. Ini Anda lihat ya, nanti ada prosesornya berapa, sistem memorinya berapa. Ini tidak menggunakan touch ya, pen and touch ini ada namanya apa gitu. Ini juga penting informasi, dan ini bisa Anda rubah. Oke, kemudian ini untuk sistem propertinya itu ada computer name, ada hardware, ada advanced, ada system protection, ada remote. Ini betul-betul andalan kita ya, harus mengerti nama komputer kita, hardware-nya apa yang diakses. Ini nanti juga termasuk advanced performance-nya ya, user profile, startup, recovery, termasuk proteksinya ini. Disknya ya, juga bisa kita lakukan setting remote. Nah, ini penting remote ini. Kita nggak usah repot-repot, asal hidup kita bisa akses dari jarak jauh. Baik menggunakan HP maupun kita bisa menggunakan PC yang lain. Nah, di sini adalah bagaimana cara meningkatkan sebuah unjuk kerja ya, increasing performance. Nah, ini nanti Anda bisa lakukan setup. To enhance the performance OS, you can change the virtual memory configuration setting. Nanti seperti ini ya. Nanti di sini ada system property, advanced, nanti di sini ada setting, nanti di sini ada virtual effect, advanced, data execute protection. When Windows determine the RAM is insufficient ya, it will create the patching file and other drive to contain some of the data memory. Nah, nanti seperti itu. Kemudian ini ya, artinya apa? Bahwa ketika kita memutuskan Windows RAM to insufficient ya, nanti artinya ada membuat sebuah paging file gitu ya, dan hard file yang berisi apa ini data memory. Kemudian diproses must slow, akses RAM directly. Nanti proses ini yang membuat apa ya? Membuat lambat. Is computer is small amount RAM inside the process understand. Jadi ya RAM itu kalau bisa tinggi gitu ya. 8 itu ya pas-pasan, kalau bisa 16 itu nyaman. Karena apa-apa itu kan tergantung dari RAM. Membuat patching file juga di RAM itu kan bermasalah. RAM-nya akan kemakan banyak banget. Another from virtual memory is the use of the external flash disk and Windows reading boosting enhance system performance. Jadi nanti kalau bisa berbagi ya, ini tidak hanya di RAM ya, tapi juga ada di ini di hard disknya. Maka Linux dan sebagainya itu cepat, kenapa? Karena dia ada swap memori ya di hard disk. Nanti seperti ini ada enhance, nanti choose the how allocated processor resource program ya, nanti patching file, hard drive, window use this. Nah, nanti total patching filenya ini yang bikin lambat. Kita kan buka banyak sekali ya dalam mengakses Windows itu kan, buka browser, buka program dan sebagainya, itulah patching file yang membuat kita itu lambat. Jadi
Kalau bisa ya membuka program ya seperlunya, tapi kan kadang-kadang kita butuhnya juga banyak ya untuk analisa dan pekerjaan kita yang butuh banyak halamannya terbuka itu. Ini untuk manage virtual memory ya, disupport di sini juga bagaimana tadi mempercepat sebuah proses. Kemudian nanti di sini juga ada device manager ini. Nah, device manager ini untuk ngecek ya sejauh mana kompatibel atau belum tools-tools yang terkoneksi dengan PC kita ya. Itu nanti harus kita lakukan beberapa ini. Sini akan muncul ya. Kalau sudah bagus ya seperti ini, nggak ada yang ini ada notif manager icon ini ya. Nah, kalau bentuknya masih seperti ini adalah the device as an error ini. It is be function be required attention, right click, nanti suruh klik kanan ya, nanti Anda bisa melihat trouble-nya apa. Kemudian ada tanda seperti ini, device is disabled ini. Kemudian ada tanda seperti ini, untuk tanda seru ini adalah device specific refer for device is not available ini. Kemudian nanti ada seperti ini adalah this is not probable code yang nanti ada. It's mean that the drive is been manually rather outdated atau manually install on the device ini. Anda bisa lakukan ya, bisa searching online atau Anda memiliki driver yang Anda download. Nah itu, ini semuanya dalam artian ini adalah bermasalah dengan kriteria tertentu. Ini error ya, ini disable, ini harus not available. Nanti di sini harus this not problem code ya, nanti masih ada ini ya, harus ada secara manual ya atau otomatis untuk mengupdate ya ini. Nah, di sini nanti di sini ada update driver, rollback driver, uninstall driver atau disable device. Di sini opsinya seperti itu. Ini juga dipandu oleh sebuah lab ya nanti untuk caranya yang lebih detail. Nah, sekarang kita sampai ke device and printer. Nah, ini ada device seperti ini ya. Nanti Anda bisa lihat tampilannya sudah oke maupun yang masih trouble itu ya. Jadi device display in the device and printer control panel is typical external device ya, you connect to your computer, ports, USB or network connection. Jadi sekarang Anda colokin apa langsung muncul di sini, apakah dia kompatibel atau enggak, itu ya untuk memberikan default ya, misalnya mau ngeprint, mau nge-scan itu muncul di sini. Sound juga sama ya, sound. Mungkin Anda senang belajar multimedia, ini biasanya kan sekarang ini lagi tren ya, Anda harus hidupin eksternal video ya, misalnya eksternal kamera ya, untuk YouTube dan sebagainya. Mungkin Anda sering live YouTube itu harus ada kompatibel, suaranya juga mungkin Anda pakai eksternal mic gitu ya, Anda harus cek di sini ya, untuk memastikan fungsinya. Ini juga jam ya, clock. Ini sudah ada di sini juga, saya kira Anda sudah pakai, dan ini harus kalau kita lihat GMT plus 7 ya, jadi plus 7 itu untuk synchronize kita ya ke jam-jam yang lain ya, untuk kita sering pakai untuk keperluan yang lain, misalnya untuk presensi dan sebagainya ya di kampus itu harus pakai yang standar kita. Ini juga ya untuk area ya, region ini juga bisa Anda setting. Bahasa ya, ini sebenarnya Anda bisa menambahkan beberapa bahasa ya. Mungkin keperluan Anda untuk bisa ngetik bahasa Arab atau bisa mengetik bahasa-bahasa lain, nanti bisa Anda tambahkan di sini. Tidak hanya English tapi bahasa-bahasa lain pun bisa support di laptop Anda. Ini ya, ada caranya juga. Program ini, di program ini penting ya, apalagi kalau Anda mungkin senang programmer, itu sering-sering ada yang bermasalah dan sebagainya. Jadi use program and feature control panel ini adalah Anda bisa lakukan, ini ada uninstall dan sebagainya, atau Anda bisa lakukan editing dan setelah update gitu ya. Ini seperti ini aja, repair gitu ya, itu di program ini.
Nah, nanti sini juga ada Windows feature-nya ya. Jadi Windows Feature and Update itu nanti fungsinya adalah untuk menambah performanya. Karena bagaimanapun Windows itu harus kita selalu update ya untuk beberapa kriteria yang diperlukan. Ya, ini contohnya adalah untuk beberapa fungsi ya. Dan nanti dia akan langsung otomatis. Anda turn off feature on atau off. Kalau on itu bagus banget, Anda otomatis akan memberikan Win update, baik install update or software-nya ini secara otomatis. Default program ini. Jadi default program control panel is item to min ya, to convert the way that window handle file ya. Jadi nanti defaultnya apa yang sudah ditetapkan ya, menyediakan ini konfigurasi. Itu caranya untuk ini menghandle file dan aplikasinya yang ada di yang bekerja itu nanti seperti ini. Ya, ada configuration program by default, set your default program, associate typical, dan auto setting dan seterusnya nanti bisa dilakukan. Troubleshooting ya, ini penting. Troubleshooting is a number of building script ya, that's used to be that with the solve common problem with many component. Ya, nanti ada yang bisa dilakukan juga troubleshooting di sini ya. The script running and can be configured automatically change to fix the problem that one. Kalau ada problem bisa lewat di sini ya, troubleshooting untuk otomatis memberikan pembenaran atau updating yang terbaru. You can also view the troubleshooting script have been run part of using view history feature. History feature-nya bisa ada program, ada hardware and sound, network and internet, sistem security nanti akan muncul di sini, bisa melakukan troubleshoot. Nah, kemudian di sini ada ini ya, yang fitur yang bagus, ada BitLocker and Drift Encryption. Jadi nanti di sini ada BitLocker is service provided Windows that will encrypt and enter volume of disk so that it cannot be reached unauthorized parties. Jadi nanti di sini Anda bisa melakukan dengan password, dengan security, yang maksudnya adalah biar aman. Orang itu kan senang mengubah, senang model dan sebagainya, edit ya. Itu nanti caranya dikasih di BitLocker ini ya, itu bisa diaktifin ini ya. Nah, kemudian di sini ada file explorer and Windows folder ya. Nanti juga dilakukan namanya ini apa, ada permit change ya, variety setting regarding the way file ya display. Ya, nanti bisa lakukan ini Windows Explorer option, nanti ada open is folder, double klik dan seterusnya untuk melakukan setting ya, terutama apa display ya, yang muncul apa gitu. Nah, kita sampai ke sistem administrator. Nah, ini adalah contoh di administration tool ya. Jadi administration tool control panel is item a collection of tools that are used monitor and configure Windows operation. Jadi nanti digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan, untuk mengoleksi peralatan-peralatan apa yang digunakan, dan kita bisa melakukan monitoring. Gitu. Jadi kita cermati yang ini aja. In Windows Blue available tool change cyclically nanti bisa dilihat ya. Jadi admin control tool is unusual ya, is in that collection or shortcut to the application. Nanti bisa ada shortcutnya nih, Anda bisa lihat. Nah, fitur yang penting juga adalah adanya computer management. Nah, ini. Jadi nanti Anda kalau mau cek ya, one of administration tool ya, nanti ada computer management console. Nanti Anda bisa lihat di sini ada beberapa fitur yang ada ya. Di sini ada sistem, ada storage, sama ada ini shortcut and application ini. Nah, ini. Kemudian it's allow to manage
aspek, yaitu your computer and remote computer in one tool. Nah, nanti di sini bisa cek. Nanti bentuknya seperti ini. Saya klik mana yang aktif dan ada storage-nya, misalnya di mana, berapa partisi yang ada, nanti bisa dicek di sini. Ada event viewer. Jadi ini penting ya, nanti Anda bisa sering ini juga. Ada computer manage, ada namanya ini, ada event viewer, low viewing the historical of application security Windows system event. Nanti Anda bisa lihat di sini. Ya, nanti di sini ada log, ya lognya. Log main event yang terjadi apa aja dari information untuk successful event and a successful event ya. Ada warning, ada error, ada critical, ada success edit, ada failure edit. Anda bisa lihat. Nanti juga ada local user and group ini. Local user and group provide an efficient way of managing user. You can create a new user and assignment tools user to membership in group. Nanti Anda bisa lihat juga nih, ada local user group yang juga Anda sering yang belum ada optimalkan, nanti bisa bikin di sini. Ya, ini terutama lebih menarik kalau Anda pakai Windows Server ya. Nah, ini kalau masih Windows biasa ya kan, yang menggunakan terbatas, ada case, mungkin Anda sebagai admin sama mungkin adik atau kakak itu. Nah, ini. Jadi ini level-levelnya, ada administrator, ada guest, ada user. Itu bisa dilakukan ya. Misalnya Anda nanti sebagai asisten di lab gitu ya, nanti bisa bikin ini, kan banyak lab komputer yang tertata itu ya. Nah, kita hanya punya satu lab di lab multimedia itu, kalau nanti ke kampus ya lainnya kita pakai laptop masing-masing. Sebenarnya itu bisa diatur di sini gitu ya. Itu terutama untuk lab-lab komputer yang sudah fix ya. Misalnya di lab ada 32 komputer, nanti bisa Anda lakukan seperti ini manajemen. Sehingga semuanya jangan admin gitu ya. Kalau hanya untuk mahasiswa masuk di komputer di lab ya jangan admin, nanti bisa melakukan segalanya itu. Nah, kemudian nanti di sini juga ada ini apa namanya performance monitor ya. Jadi monitor is different ya from performance information available to test manager in resource monitor nih, bisa ada monitor nih, ada performanya apa, memori dan sebagainya dipakai. Ada komponen service and data source ini. Nah, component service itu is an administrator used by administrator and developer to deploy, configure, and manage. Manage apa adalah komponen. Komponen objek model itu namanya, kepanjangan dari COM itu. COM is a way to allow to use of software component in distributed environment such enterprise, internet, and intranet application. Ya, fungsinya seperti itu. Ya, ini. Apalagi ada programmer yang nanti akan banyak bermain ke sini. Nah, ini ada COM, ini component service ini. COM application, DCOM config, running process, distribution transaction coordinate. Ini koordinator. Service ini penting ya. Service console itu adalah service.msg. Ini allow to manage all the service on your computer and remote computer ini. Nanti kalau udah belajar lebih tinggi gitu ya, untuk web service, untuk melakukan untuk bikin aplikasi yang sudah melibatkan beberapa klien, server dan sebagainya, itu akan lari ke sini untuk mengetahui servisnya. Service typical of application that run in background ya, or to achieving a specific goal or waiting for service request. To reach security risk ya, only start the necessary service. Jadi bisa cek ke sini ya untuk mengurangi risiko security-nya, nanti bisa cek di sini. Oh, ini jalan ini enggak gitu. Nanti Anda bisa lakukan. Misalnya Anda install MS SQL, itu cek di sini, install apa aja, install server, itu nanti bisa dicek di sini. Servernya jalan enggak, kok diakses enggak bisa nyala, itu nanti bisa dicek di sini.
Oke, kemudian nanti di sini ada apa? Ada data source ya. Ini kalau ada nanti pencinta database, ya misalnya ini data source is tools administrator to add, remove, manage. Misalnya dia ada ODBC, source using open database connectivity. ODBC is technology that permit to access the web database or data source. Nanti seperti ini, Anda bisa lakukan ini. ODBC ya, nanti ada bermacam-macam ya, itu platformnya, name-nya apa, platformnya apa, drivernya apa. Ya, ini kalau nanti belajar programmer untuk database. Print juga sudah ada ini, ya, print. Ya, print nanti juga ada sebagai manajemen, nanti juga bisa cek ya printer name-nya apa, itu statusnya bagaimana, juga otomatis Windows sama mendeteksi ini ya. Itu. Nah, ini untuk mendiagnosis Windows ini ya. Jadi Windows Memory Diagnostic ya. The Windows Memory Diagnostic Tool ya, schedule as memory ya, executable, nanti bisa Anda lakukan ini untuk melakukan tes. Ya, restart komputer, kemudian nanti di sini untuk mendiagnosis ya, dan ini ada lognya ya, harddisknya, programnya nanti bisa dicek di sini untuk kesehatan, nantinya performance dan programnya berjalan bagus atau enggak itu ya. Nanti didukung juga oleh lab. Nanti ini ada sistem informasi ya, ini sistem information, ini seperti ini. Jadi ada hardware, komponen, ada softwarenya ini. Nanti bisa dicek semua untuk kondisinya. Jadi administrator can use the system information tools to collect and display ini ya. Collect and display information about local and remote computer. Nanti bisa Anda lakukan di sini. Melihat kondisinya. Nah, ada fitur yang menarik namanya MS-config. Nah, itu. Ya, system configuration nanti di sana. Nah, disinilah nanti Anda bisa melakukan identify problem ya, that keep Windows from starting correctly. Nanti bisa melakukan fitur general. Nanti di sini dia akan normal startup, diagnosis startup, ada boot. Nanti bisa melakukan untuk memilih Anda mungkin dual booting dan sebagainya. Atau nanti ada save mode, save boot gitu ya, ada service untuk melihat servicenya, startup, nah itu nanti di sini adalah untuk application automatically kalau ketika akan di startnya itu tools, nah, nanti di sini ada untuk melihat diagnostic toolsnya, dan itu membantu dalam troubleshooting. Jadi nanti Anda bisa lakukan ini, memilih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 change untuk melakukan proses laptop Anda. Nah, hal terpenting ini terkait juga apa? Terkait registry. Jadi every setting in Windows is stored in registry. Jadi register itu ya harus didaftarkan. Ya, when user makes the change, store in registry. Ya, registry consists hierarchical management bagi sebagai representation as a tree. Nanti bentuknya seperti pohon. Ya, level key-nya nanti sini ada deeply nested ya. Jadi di sini ada maksimum permitnya 512 level. The registry key is database file nanti bentuknya. Kalau is associated with is of the top registry level. Nanti sini ada root key-nya ya. Ini ya. Each key has value. The value consists in the name of value, its data type, and setting or data is associated with the value. The value tell Windows has to operate. Nanti sini root key-nya ada local machine, current user, class root-nya siapa, key user-nya siapa, sama ini current config-nya. Jadi misal ini ada root key-nya ya, ini ada information about the physical state ya, of the computer include hardware configuration, network logon, security, plug and play. Nah, nanti di sini harus ada dulu lokal mesinnya apa, fisiknya nanti ini mau ditaruh termasuk apa. Kemudian baru ke bawahnya datanya ini, data about preference of the computer logged on user
usernya ya, usernya siapa. Kemudian HG local root ini setting about the file system associate shortcut information, ada shortcutnya. Nanti ada HG user on the computer, setting the hardware and software configured on the computer for user. Nanti biasanya kalau install kan kita minta ya, ini untuk current user atau cuma user, termasuk information about hardware, profil mesinnya apa. Jadi ada urutan seperti itu. Nah, kemudian ini ada fungsi juga untuk regedit. Nah, regedit itu adalah the registry editor, allow and adjust to matching ya, the value. Nanti Anda bisa ngubah. Window registry-nya bisa Anda rubah. Using the registry editor utility, incorrect call cause hardware application or OS. Ini jadi OS problem include everything that install OS. Nanti bisa hati-hati ini karena nanti bisa ada problem, masalah ya. The registry editor can only be opened from search or command prompt. Nanti bisa Anda search atau dengan command prompt. Kemudian you can just regedit and open it ya from the search result. Can open the command PowerShell ya, power regedit. The value store regedit utility with value that one drive subkey open then modification, nanti akan modifikasi. Nah, kemudian Microsoft ini contohnya Microsoft Management Console ya. Nah, ini namanya Microsoft Management Console, MMC is application allow to creation of custom management console for collection utility and tool from Microsoft or other shops ini. Iya, nanti Anda juga bisa lakukan seperti ini, ada add and remove snap-ins, Anda bisa melakukan. Diberikan kemudahannya. Jadi nanti di sini misalnya you can also add web test active control and folder ya. Nah, nanti di sini Anda bisa lakukan untuk konsolnya ya. Lagi pakai yang DOS tapi juga ada model graphical. Nah, ini kalau Anda mau ngetes ya, DX stand for directing diagnostic tool. Jadi itu DirectX untuk mendiagnostik, ini peralatan untuk mendiagnosa. Misalnya Anda mau cek, biasanya kalau beli laptop, beli komputer itu search itu diag gitu, nanti muncul seperti ini ya. Sistemnya akan kelihatan. Ya, dari current date komputer, operating sistemnya apa, language-nya apa, sistem manufakturnya apa ya, sistem model, BIOS-nya, prosesornya, RAM-nya. Nah, ini untuk ngetes ya, untuk mendiagnosa, ini bagus. Each display detail for all DirectX komponen ya, antara nanti semuanya akan muncul di sini. DirectX run from search ya, nanti dengan cara ini dari command line ya, itu CMD atau command CLI itu. Direct software ini nanti DirectX software environment and direct interface for multimedia application ya, especially game. Define interface for 3D, 2D, and 3D graphic, audio, media display. Bisa lihat di sini. Nanti ada labnya juga untuk melakukannya. Ini juga ada labnya. Nah, ini disk management utility nanti. Jadi kalau Anda memiliki Windows itu nggak usah khawatir, harus Anda mau partisi, mau mendeteksi hard disk, itu caranya bisa seperti ini ya. Namanya disk management utility ya, can be open by right click this PC or computer and selection manage. Dan nanti bisa lakukan. Nanti tampilnya seperti ini, ada beberapa hard disk yang muncul, nanti bisa memberi deteksi, baik nanti dia diformat dengan ATFS atau FAT dan sebagainya, nanti Anda bisa deteksi ini. Termasuk di satu disk, berapa disk yang Anda masukin, semuanya akan deteksi di sini. Oke, ada disk status ini. Nah, ini penting. Jadi disk management utility status of each disk. The disk drive display the allowing condition. Nanti di sini ada foreigns. Nah, dynamic disk that just been move the another computer. Windows ada healthy, ada initializing. Ada missing, ada not utility, ada online,
online error, offline, dan sebagainya nih. Bahkan unreadable. Semuanya akan dipantau di sini. Semuanya kan ini ada status dari healthy. Healthy ini sudah kodenya bagus semua. Nanti kalau ada yang error pun dia akan nongol di sini untuk memberikan status ya. Ini bagus untuk. Nah, Anda juga melaksanakan mount drive ya. Jadi Anda misalnya memiliki master atau untuk install, biasanya kita install Visual Studio, kita menginstal SMS SQL, file yang besar itu, yang lain itu biasanya pakainya adalah ISO file ya. Kemudian kita bisa mount ya untuk mengekstrak dan kemudian kita baru bisa install lah gitu ya. Kemudian di sini ada array ya, adding array. Jadi in Windows Disk Management you can create mirror span ya, atau write 5 array atau for multiple dynamic disk. Nah, ini. Jadi this is done with right click, ini caranya ya. Kemudian you must do dynamic of computer, storage available dan sebagainya. Jadi storage space display technology recommended, create pooling physical hard disk from virtual disk ya, storage security. Jadi like under display, storage space, over mirror, stripping, and parity option. Nah ini nanti Anda bisa melakukan ya, terutama untuk backup dan sebagainya. Nanti Anda bisa lakukan seperti ini ya, karena ini penting, karena kita kan kadang-kadang ya ada sesuatu yang trouble gitu, nanti kita tinggal restore, backup and restore itu ya, itu penting ya. Mirror ini, melakukan mirroring ini pentingnya. Disk optimization ya, ini untuk mengatur lah ya, misalnya ada to maintain optimized storage ya, use various tool and within Windows. Jadi Windows itu kan dipakai ya dalam tata letak file dan sebagainya, kan sering acak-acakan ya, ibaratnya ruangan lah itu kan, kita masuk ruangan kalau bisa kan tertata rapi ya, meja, kursi gitu. Kalau kita gunakan bekerja untuk diskusi kelompok itu kan acak-acakan, tata letak dan sebagainya nggak bagus, maka kita butuh ini untuk menata ya biar rapi dan nanti untuk bekerja pun nyaman. Itu namanya disk optimization itu ya, untuk and optimize. Juga kita ada namanya validitas ya, disk kadang-kadang nggak sehat ya, karena ada bad sector dan sebagainya, ada physical error. Nanti caranya ini disk error checking yang silakan dilakukan. Ini ada labnya. Nah, kemudian kita sampai ke sistem recruitment. Nah, kita kan orang IT, jangan sampai kita itu pengen menginstal Windows, tetapi nggak ngerti ya, ditanya orang nggak ngerti. Misalnya, ditanya orang, saya mau menginstal Windows itu ya, Windows 10 gitu, atau menginstal Mac OS itu berapa gitu ya. Ya, ini, jadi harus tahu. Misalnya kalau kita mau menginstal Windows 10 misalnya, atau Mac OS 10.5 gitu, atau lebih tinggi, kita butuh ini prosesornya 1 GB. Tapi yang di minimnya ini, kalau bisa yang inilah, Anda kasih yang ini ya. Nah, multi-core, ya, Core i7 misalnya, memorinya ya 8 atau 4, displaynya ini, hard disknya ya kalau bisa ya 500 GB atau 1 tera, itu kan keren ya. Kemudian speednya ini, kemudian yang sebagainya. Nanti intinya di prosesor, RAM, OS-nya apa, hard disknya berapa, software dependensinya apa, graphical display, networknya ini. Ini yang penting ini. Ini minimal lah kalau Anda dimintai orang non IT untuk spek ya, kasihlah yang recommended ya, agak tinggi nggak apa-apa lah, yang penting kan nyaman gitu ya. Termasuk ini ada Adobe Splash dan sebagainya. Nah ini installation method. Ya ini kan jangan untuk install ya. Jadi nanti kita bisa attend, bisa silent or attended, schedule, atau clean sama network ini. Misalnya attend ini adalah user must be represent respond, prompt from installed software, no prompt other display. Nah,
kita kalau install biasanya ya suka yang pakai itu ya disk. The most application use automatically installation process when application disk is insert in optical drive. Nah, sekarang kan jarang. Orang pakainya apa? USB atau flash disk itu ya. Itu sudah berubah nih. Cara install aja ya. Sekarang rata-rata kita pakai itu. Atau sebenarnya bisa pakai beberapa ya networking itu. Tapi harus praktekum dulu, disiapin gitu ya. Nah, ini untuk installation application, jadi local installation can occur the hardware, CD, DVD, or USB media. Nanti installation, user media, dan sebagainya. Biasanya instalasi kita pakai XE atau MSI ya, untuk Windows. Kemudian kita bisa install lah itu. Ini kompatibel, ya, ini cukup penting ya, kompatibel ini mungkin sudah dibahas di kemarin. Jadi kalau kita mau biar Windows kita bagus, kita bagian ini compatibility ini ya, run, nanti bisa melakukan file lama ya, bisa ke support ya, bisa kebaca di Windows kita. Kalau ada misalnya udah pakai file lama nggak baca, ke situ ya. Kemudian bisa uninstall atau kita bisa melakukan install atau change program yang nggak kita inginkan ya, dengan cara di control panel item, program and feature nanti bisa dilakukan. Ini ada labnya. Nah, yang terpenting itu sekarang ini ada namanya ini apa namanya security consideration. Jadi pertimbangan terkait security itu penting banget. Jadi nanti di sini ada allowing user ya to install software on computer ya. Jadi mana yang diperbolehkan untuk install sebagainya. Nanti user be tracking download software dan sebagainya. Ya, terutama untuk download malicious software ya, can cause data loss, dan sebagainya. Kemudian malicious software can malware can infect all computer. Ini kita harus update ya. Nah ini intinya harus update lah untuk Windows Defender ini biar aman ya dari malware dan sebagainya. Nah, sekarang ini sebuah fitur yang luar biasa ya, namanya CLI Command Tool. Nah, ini kita namanya pakai PowerShell. Ini. Jadi on the all Windows, command line is replaced Windows X ini pada PowerShell. The original command line exists in Windows ini juga masih dipertahankan di Windows ini. Windows 10 ini ya. PowerShell is more powerful command line utility ya. Nanti scripting and automatic, nanti juga on scripting, development, nanti pakai PowerShell bisa ini. Caranya ini CMD Let's ini caranya untuk manggil ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini juga bisa lakukan common shell ya ini. Sama fungsinya ya untuk konfigurasi dan sebagainya. Nah, ini kalau mau Anda belajar ya, ini penting ya. Ya biar kelihatan keren programmer itu harus tahu ini ya untuk fungsinya ada help, command, flash tanda tanya ya. CLS, upro key, F7 key, control key ya ini. Execute ya, nanti di sini sudah ada help, itu muncul semua ya, perintah-perintah apa yang mau kita pakai. Ada videonya juga kalau belajar, ada labnya juga. Nah, sekarang kita sampai ke common syntax conventional. Jadi mana conventional ini untuk beberapa kebijakan perjanjiannya apa? By Microsoft CL Command asal tadi ini ya, ini ringkasannya ini ya. Notation-nya, description-nya, ada text with bracket ya, text is angle bracket ini ya, text is a bracket ya, ini ada terus ini. Jadi kalau misalnya text Windows bracket itu must be text explain, so value must be sublet, option input dan seterusnya, betul seperti ini. Nah, ini ada file system navigation ini. Jadi nanti di sini ada when working command line, there is no file explorer to help ya to get to file and folder view. Instead, the needs move folder so and combination command. Normally display
content directory, change directory until find you are looking for. Jadi coba Anda cari direktorinya di mana ini untuk file navigation-nya. Ini contoh-contoh untuk tadi ya, command dir, ada ini bentuk-bentuk ya, bisa ada cd admin masuk ke dalam admin dir dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang bisa Anda lakukan. Nah, di dalam komen itu Anda bisa lakukan ya, tidak hanya di Windows Explorer, Anda klik kanan bisa bikin directory, ini juga bisa ya, md make directory, rd remove directory, move bisa untuk memindah, rent untuk rename ini. Nah, juga yang lainnya untuk direct tipe, model, copy, excopy, robocopy, ini ada move ini mau di Linux ya, itu belajar Linux ya. Juga ada operasi itu bisa cek HKDSK, cek disk, ada format, disk part gitu ya, seperti ini. Nah, ini sim CLI, ada test list, test il, dims, mc, sadot. Nah ini berampung ya, kalau Anda nanti sudah mumpuni ya menjadi administrator sistem itu bisa, tidak harus pakai Windows. Ini aplikasinya mumpuni banget ya, jadi bisa lakukan aktivitas tapi nggak usah pakai Windows, pakai bagi apa coding ini. Nah, bahkan dia sampai ini ya, ada GP update, ada GP result ya, ada net user ya, ini beberapa fitur yang luar biasa ya. Berarti Anda bisa run dengan cara ini CMD gitu ya. Caranya untuk masuk ya. Oke, kita sekarang ini ada Windows Networking. Nanti ada domain and group ini. Domain is group of computer and electronic device and which common use set ya, overall and procedure administrator as unit. Ini untuk grupnya apa, ya, aturannya apa dan prosedurnya seperti apa bisa. Ada work group, ya work group is collect of workstation and several online ya, nanti ada send to communicate and exchange data with another. Jadi skopnya sudah di LAN ya, di dalam nanti bisa dilakukan untuk melakukan akses sharing dan seterusnya. Home group, ini ada home group, ada home network, work network sama public network. Ini bisa Anda pilih seperti ini untuk clusterisasinya ya. Nah, tadi ada network share and mapping drive, kita bisa lakukan ini ya untuk sharing dan sebagainya ini. Dan nanti dalam sharing itu ada apa karit, apa ceng, ada full control. Itu tergantung Anda yang akan menjadi hostnya siapa. Ini ada administrator share ya, nanti ada sini ada bagian namanya computer management, Anda bisa lakukan ini untuk settingnya. Ini administrator share, call hidden share ya, or identify the dollar sing. Share-nya apa? Bentuknya seperti ini. Ini sharing local resource ya. Printer juga bisa di-sharing, caranya seperti ini. Nah, juga nanti ada konfigurasi untuk kabel ini ya. Kita sering pakainya WiFi, tapi bisa juga laptop kita itu ada kabel. Di lab kita itu berusaha di setiap meja itu ada koneksi LAN-nya ya. Tidak hanya pakai WiFi, tapi juga ada pakai kabel untuk backup, untuk bisa ke jaringan. Nanti bentuknya seperti ini untuk settingnya. Di NIC ya, ada bisa manual sama bisa dinamik gitu.
Termasuk bisa setting profile ya, nanti apakah ada mau public atau private itu. Kalau public nanti di situ adalah the public disable file and printer disable ya, file and printer sharing. Kalau private nanti private is allow ya, allow to user and customers to sharing option, nanti bisa dipilih itu. Nah, ini juga bisa verify connecting with Windows 7 ini, kalau tidak hanya cara yang tadi tapi juga modelnya graphical ya, seperti ini bisa cek juga untuk jaringannya. Ada juga ipconfig ya, ini itu yang penting ya untuk mengecek jaringan, namanya ipconfig/all set release set renew /display dns/push dns. Ini ada deskripsinya masing-masing dan bisa Anda gunakan untuk mengset sebuah jaringan ya, wireless secara otomatis ya, kabel maupun wireless ya. Ini Anda juga bisa untuk jaringan, juga ada ping, preset, ns lookup ini. Disediain sama Windows ya. Ini wireless setting ya. Nanti di sini ada beberapa security, ada no authentication, WEP, WPA, VPA, enterprise, itu nanti bisa juga Anda setting di Windows Anda ya. Nah, VPN ini menarik ya. VPN ini menarik jika Anda tertarik untuk apa? Untuk melakukan beberapa kasus, misalnya untuk Anda mengerjakan software jarak jauh itu biar aman, nanti pakainya adalah VPN ini. Juga ada telnet, ada SSH, ini untuk sharing file dan seterusnya untuk ke server ya. Nanti ada packet reset using telnet dan everything juga ada nanti pakai paket reset ya. Nah, berikutnya ini ada common prevent maintenance ya. Untuk maintenance di cara-cara maintenance seperti ini ya, ada with maintenance. Nah, ini termasuk Windows Update tadi yang penting ya, bisa Anda lakukan secara otomatis. Restore point ini penting ya. Jadi kita bisa update OS, install update OS dan sebagainya di sini ya, restore file and setting ini. Nah, ini penting backup, silakan lakukan backup, ini penting. Kalau Anda nggak mau pusing di satu hari, Anda bisa lakukan backup, di sini backup, nanti Anda bisa restore ya. Bahkan ini bisa otomatis ya, sehingga Anda tidak khawatir kalau Windows-nya crash atau nggak bisa jalan, bisa dilakukan backup. Nah, ini kemudian nanti di sini ada application tool troubleshooting. Ini langkah-langkah biasa yang kita lakukan, ada identifikasi problem ya, ada establish, menciptakan, mengetes, resolve ya, kembali ada verify full sama dokumentasi. Oke, ini caranya ya, sekarang ini bisa dipantau. Oh ini ya, oke. Cukup panjang ya PPT-nya dan ini karena penting ya. Jadi nanti Anda kalau sudah pinter ini, harapannya bisa menjadi orang yang mumpuni untuk bisa menjadi seorang service atau melakukan manfaat kepada orang lain untuk membantu Windows. Anda orang IT harus berbeda dari orang non IT dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan beberapa solusi adalah alternatif untuk kesuksesan dalam organisasi atau di masyarakat maupun untuk diri Anda sendiri untuk kesuksesan dalam ya menggunakan Windows untuk yang lebih bermanfaat. Saya kira itu untuk Windows Configuration yang cukup panjang materinya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.